Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudila Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana perbedaan pendidikan keluarga di dalam suku dan adat yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Seorang anak akan diasuh oleh orang tuanya sesuai dengan nilai budaya dan agama yang orang tuanya anut. Kemudian, oleh karena itu, pendidikan keluarga sangat berkaitan erat dengan nilai sosial, budaya, dan agama dalam diri anak pada setiap masing-masing keluarga. Yang pertama ada suku Batak. Pada suku Batak terdapat dua agama, yaitu Kristen dan Islam. Tentu saja ada perbedaan antara keduanya walaupun tidak banyak perbedaannya. Pada Batak Kristen, jika bertemu atau berjumpa dengan marga yang satu dalam narason di jalan atau di suatu tempat, yang lebih muda harus bertutur kata kepada yang lebih tua. Hal tersebut sudah menjadi turun-temurun dari ajaran nenek moyang, disebut dengan konsep ajaran Dalihan Natolu. Ajaran ini memperlihatkan anak untuk paham dan mengetahui arti persaudaraan. Kemudian pada Batak Islam, kepribadian orang tua yang senantiasa melakukan kewajiban sholat berjamaah, sesungguhnya ia sedang memberi contoh keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang sangat bertanggung jawab terkait pembinaan jiwa agama anak-anaknya. Yang kedua ada suku Minang. Dalam adat Minang, ayah berperan sebagai pencari nafkah dan pengelola tanah pusaka istrinya. Peran ayah disebut sumando, sedangkan pendidik atau pengasuhan anak diserahkan kepada paman atau mama. Tetapi bukan berarti ayah tidak memiliki peran dalam pengasuhan anak. Sesuai dalam Kato Pusako Undang-Undang Nan Ampe, dapat dijumpai pedoman dasar kehidupan keluarga Minangkabau, yaitu anak dipangku, kemenakan dibimbing. Artinya ayah berperan memangku sandang, papan, dan pangan, sedangkan paman dan atau mama sebagai pembimbing dan pengajar anak, sesuai dengan ajaran Minangkabau. Secara umum, peran pengasuhan yang diberikan mama kepada anak kemenakannya mencakup dalam hal perlindungan, membimbing pewarisan peran, serta tempat bertanya apapun oleh kemenakannya. Selain itu, mama juga bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman, dan kemakmuran anak kemenakannya. Yang ketiga ada suku Jawa. Bagi orang Jawa, mendidik anak harus sesuai dengan budaya mereka. Mereka mengajarkan anak mereka tidak hanya dengan konsep tetapi juga dengan praktek. Bagi mereka, pituduh wejangan tidak akan berhasil jika hanya diucapkan saja, tanpa dilaksanakan, dan ini sesuai dengan adagium yang muncul dengan istilah gedang aweh pakel, ngomong gampang ngelakoni angel. Ibarat pisang berbuah mangga, bicara mudah tetapi menjalankannya susah. Atau istilah lainnya, gajah dibelangkoni, bisa kojah ora bisa ngelakoni. Seperti gajah yang diberi belangkon hanya bisa bicara, tidak pernah melaksanakan apa yang diucapkan. Tentu saja bagi orang tua hal tersebut tidak mereka inginkan. Secara tidak langsung, anak-anak Jawa telah diajarkan bagaimana mereka bersikap rukun sejak kecil. Dalam keluarga mereka harus biasa berbagi. Jika ada makanan atau kenikmatan, mereka akan saling berbagi. Sitik iding, yang artinya sedikit sama rata. Sikap ini akan menumbuhkan rasa toleransi, empati, dan simpati pada sesama, serta tidak bersikap serakah dan atas kenikmatan yang diperoleh. Yang terakhir ada suku Melayu. Orang Melayu memiliki acuan dalam mendidik anak, yaitu dengan tunjuk ajar. Tunjuk ajar dalam budaya Melayu Riau mempunyai makna segala petunjuk amanah, suri teladan, dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus diridhoi Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.
Nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak dalam adalah nilai agama, setia kawan, gotong royong, sifat tahu diri, berkarya, pemanfaatan waktu, dan sifat kepemimpinan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap suku itu memiliki caranya yang berbeda-beda dalam menerapkan pendidikan keluarga ini. Kebanyakan hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada penyampaian atau kata-kata yang salah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.